Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 650 ayat 1 dan ayat 8. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 672 ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Ulangan pasal ke-15, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita membacanya secara bergantian. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 787 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Mari kita mendengarkan warta minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, 12 Juli 2026, dan yang menjadi topik minggu kita hari ini adalah saling menolong. Bagian yang pertama adalah tentang ibadah 1.1. Pada hari Selasa 14 Juli 2026, sermon Parhalado akan dilakukan melalui WA grup Parhalado. 1.3 tempat sermon week. Hari Rabu 15 Juli 2026 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah Bapak Kolonel Purnawirawan P. Pangaribuan, Inang Boru Sitompul, bertempat di Komplek Town Place. Yang di week 2 di rumah Nyonya O. Sihombing, Boru Manurung, bertempat di Kebun Kempang. Week 4 di rumah keluarga YP Nababan Boru Silain, di Komplek Nata Enda N61 Cihanjuang. Week 8 di rumah keluarga S Panjaitan Boru Sijabat, di Kampung Cihapit RT 03 RW 08. Week 10 di rumah keluarga J Situmorang Boru Panjaitan, Komplek Nusa Hijau Blok O nomor 5. Week 12 di rumah keluarga RP Sitorus Inang Boru Hasibuan almarhum, Perum Permata Cimahi Jalan Mutiara 1 Blok C3 nomor 16. Untuk hari Kamis 16 Juli 2026 masuk juga pukul 19.00 WIB. Week 3 di rumah keluarga Inang BD Sitompul Boru Simamora Jalan Pojok Utara. Di week 5 di rumah keluarga B Simbolon Boru Siahan Jalan Citerep nomor 51 Cimahi. Di week 6 di rumah keluarga Nyonya Silitonga Boru Situmorang Jalan Jatiraya Blok A3 nomor 10 Perum Marga Asih. Week 7 di rumah keluarga Situape Silitonga Boru Hutauruk Perum Cilame Permai Jalan Panser nomor 19B Blok H. Di week 9 di rumah keluarga E Siregar Boru Sinambela, di Komplek Graha Bukit Raya 1 Blok F10 nomor 23 Cilame. Bagian yang kedua tentang pelayanan. 1. Pusat dan distrik. 1.1 Konven Gabungan dan Family Gathering Regional 1 dan 2. Pada hari Senin dan Selasa 13-14 Juli 2026 akan dilaksanakan konven pelayan full timer dan Family Gathering Distrik 18 Jabar Tengdie bertempat di HKBP Cilacap. Konven diikuti oleh keluarga Pendeta Ferry Siregar MTH, keluarga Pendeta Pitu Sinaga STH, keluarga Bible Pro Nur Cahaya Boru Sinaga. Bagian yang kedua resort. 2.1 Pos Pelayanan Cipatat. Parjamita pada hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 11.00 WIB, Bible Pro Nur Cahaya Boru Sinaga dan yang Maragenda Sintua RF Sirait.
2.2 Pos Permingguan KBP. Parjamita pada hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 8.00 WIB, Pendeta Ferry Siregar MTH dan Paragenda Situa MTH Sirait. Bagian yang ketiga, Parartaon. 3.1 Sekretaris. Pendaftaran pelajar SIDI. Pembelajaran SIDI tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027 akan dimulai pada bulan Agustus 2026. Bagi anak jemaat yang akan mengikuti supaya mendaftarkan ke kantor gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wik masing-masing dengan melampirkan fotokopi akte baptis, akte kelahiran dan kartu keluarga. Yang kedua, pemutahiran database jemaat. Sesuai dengan hasil rapat evaluasi dan surat edaran pimpinan pusat HKBP, maka akan dilaksanakan pemutahiran database jemaat untuk mengetahui jumlah jemaat yang sebenarnya. Data ini akan digunakan sebagai acuan untuk target setoran huria dalam penyempurnaan sentralisasi keuangan yang akan diberlakukan tahun depan. 3.2 Bendahara persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 12 Juli 2026 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juli 2026. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan pelayanan di gereja kita. Bagian yang ke-6 diakonia, apresiasi anak berprestasi. Gereja kita akan memberikan apresiasi bagi anak-anak kita yang berprestasi tahun ajaran 2025 sampai 2026. Ketentuan mungkin boleh kita baca di warta yang sudah dibagikan di grup WA kita masing-masing. Bagian yang ke-7, panitia pesta Saresot. Pada tanggal 2 Agustus 2026 gereja kita akan mengadakan pesta Saresot Cimahi, yaitu HKBP Cimahi Jalan Lurah, Pos Permingguan KBP dan Pos Pelayanan Cipatat. Yang berikutnya bagian yang ke-8, Rapat Panitia Pesta Saresot. 1. Pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan rapat Panitia Pesta Saresot untuk seksi acara, perlengkapan, seksi musik, multimedia, seksi dekorasi. Dimohon menghadiri rapat tersebut. Dan bagian yang kedua, pada hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan juga rapat panitia pesta Saresot khusus untuk seksi dana. Dimohon untuk semua koordinator seksi dana dari setiap week supaya mengikuti rapat tersebut. Bagian yang ke-9, rapat evaluasi program kerja dan anggaran semester pertama. Pada hari Selasa yang lalu 7 Juli 2026 sudah berjalan rapat evaluasi program kerja dan anggaran semester 1, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni 2026. Untuk hasil rapat evaluasi program dan anggaran tersebut, jemaat atau kita semuanya boleh membaca di WA grup masing-masing. Karena begitu panjang ya hasilnya, mari kita buka WA grup di WA kita masing-masing. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi puji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 656 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami masih merasakan berkat-Mu pada pagi hari ini, terlebih pada hari Minggu ini. Dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu melalui nyanyian pujian kami. Dan sebentar Tuhan, biarlah kami berdiam diri, Engkau yang mengisi kami dengan suara-Mu di tempat ini. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu Amanginang. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-6 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan dikatakan, kita sama-sama mengikutinya. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan dikatakan. Saudara-saudara dikasihi dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah mengalami keadaan yang serupa. Apa itu? Mungkin kita pernah membawa sepeda motor. Dan di tengah jalan kendaraan kita itu atau motor kita itu mogok. Apakah itu dia kehabisan bensin atau apakah motor kita itu atau kendaraan kita itu bocor. Nah, ketika terjadi demikian, kita biasanya berharap ada seseorang yang mau peduli dan menolong kita dan berhenti sebentar, menyapa kita serta membantu kita, menanyakan apa yang terjadi. Kadang yang datang berhenti itu Amanginang, yang menyapa kita itu bukan orang yang kita kenal. Justru mungkin juga yang lewat itu tidak sama sekali berdomisili di tempat kita tinggal. Tetapi dia rela dan mau dia memberi waktunya untuk menanyakan kita, bahkan menolong kita, bahkan menunjukkan, oh di sana tempat bengkel, oh di sana tempat bensin. Iya. Mungkin kalau enggak ada yang menanya pada waktu itu, bagaimana perasaan kita? Tentu kita merasa tidak tenang. Tentu kita merasa bagaimana ini? Masih panjang perjalanan. Bagaimana berikutnya? Apakah saya sorong atau dorong ini motor? Tapi ketika waktu itu ada seorang yang menyapa, ketika waktu itu ada orang yang menawarkan dan membantu kita, kita merasa tenang. Dan bahkan kita merasa bersyukur. Oh syukurlah. Bahwa kita masih merasa tidak sendirian walaupun kita di tempat yang tidak kita kenal sama sekali. Sebaliknya Manginang, kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau itu terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Kalau itu terjadi ketika kita mengiringi motor kita itu tidak ada satu orang pun yang peduli, tentu kita bisa bayangkan rasanya itu sangat menyedihkan. Seakan-akan dalam satu hari itu kita merasa sial. Amanginang, kehidupan yang sebenarnya itu seperti itu kadang kita rasakan. Tidak ada seorang pun yang bisa hidupnya sendiri. Pada suatu waktu ketika kita menolong orang lain
dan pada waktu selanjutnya kita membutuhkan orang lain. Karena itulah Tuhan memanggil gereja, memanggil kita semua menjalin komunitas hidup saling tolong-menolong dan memperhatikan. Itulah sebabnya nas minggu kita pada hari ini dari kitab 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan belajar bahwa saling menolong bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bukti kasih dan iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca 3 Yohanes surat ini surat yang sangat pribadi. Singkat tapi suratnya pribadi. Kenapa surat ini berupa surat pribadi? Karena Rasul Yohanes menulis surat ini kepada orang yang bernama Gaius. Bukan Gaius Tambunan ya. Iya. Bukan, tapi di sini dikatakan Gaius. Rasul Yohanes memuji Gaius pada waktu itu. Dia tidak menyebutkan ketika dia memuji Gaius pada waktu itu, bukan karena dia adalah orang yang ternama, bukan karena dia adalah seorang pejabat, tetapi dia memuji nama Gaius yang disebut-sebutnya dalam kitab 3 Yohanes ini karena Gaius itu adalah orang yang setia, melayani dan mau menolong saudara-saudara seiman yang sedang melakukan perjalanan pelayanan Injil pada waktu itu. Karena pada waktu itu Manginang, pada zaman ketika itu tidak ada hotel yang namanya aman untuk bagi pelayan penginjilan. Belum ada. Belum ada pergodungan seperti tempat kita ini, tempat pelayan-pelayan misalnya full timer. Belum ada. Mereka memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain. Dan mereka butuh tempat tinggal. Bukan hanya itu aja, mereka juga butuh makanan dan dukungan selama mereka dalam pelayanan. Karena itulah Gaius tampil membuka rumahnya, menerima mereka dan menyediakan kebutuhan mereka. Ia sanggup dia membuka hatinya untuk menolong para penginjil pada waktu itu yang datang ke tempatnya. Itu sebabnya Yohanes pada waktu itu memuji-muji, sangat tinggi dia puji kepribadian dan sikap Gaius pada waktu itu. Tetapi Yohanes tidak memuji Gaius karena dia adalah yang terpandang seperti saya katakan tadi, bukan seorang pejabat, bukan. Bukan dia karena orang berada, bukan. Kalau zaman sekarang ini kalau kita memuji-muji sesuatu karena ada sesuatu yang mau kita ambil dari mereka, makanya kita puji-puji. Dia seorang pejabat, dia orang terkenal, tetapi Yohanes pada waktu itu memuji-muji tindakan atau perilaku, ya, sambutan Gaius pada waktu itu yang suka menolong dan setia dia untuk memberikan rumahnya sebagai tempat pelayan pemberita Injil pada waktu itu. Itu makanya di ayat 4 itu dikatakan di situ, tidak ada sukacita yang lebih besar bagiku daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Si Gaius ini dipuji bukan karena keberhasilan duniawi yang Manginang atau karena keunggulan lahirianya, tetapi dia dipuji karena kehidupan rohaninya, karena dia setia dan rajin menolong orang lain. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya Manginang, ada juga di situ seorang yang bernama Diotrepes. Kalau kita baca di ayat 9, ini terbalik benar sikapnya dengan sikap si Gaius tadi. Diotrepes ini dia menolak orang-orang pemberita Injil. Dia tidak mau membuka hatinya untuk pemberita-pemberita Injil. Dia sangat sombong karena merasa dirinya paling hebat, paling berkuasa pada waktu itu.
Beda dengan sikap si Gayus tadi. Gayus ini dengan sukarela dia mau membuka hatinya, membantu penginjil-penginjil, bahkan bukan hanya saudara-saudara seiman yang dia kenal dibantunya, tetapi juga orang-orang percaya yang sama sekali belum ia kenal sebelumnya. Di ayat 5 tadi dikatakan. Dan yang lebih menarik lagi Amanginang, Gayus ini tidak pernah dia mempromosikan dirinya, mengatakan dia seorang yang rajin membantu. Dia tidak berkuar-kuar untuk memberitakan itu. Dia tidak memberitakan itu pada jemaat pada waktu itu bahwa sekian banyak hartanya, bahwa sekian hartanya habis untuk menjamu para penginjil pada waktu itu. Tidak. Ia tidak menceritakan kebajikan-kebajikannya, kebajikan-kebajikan kepada orang lain yang dia perbuat. Tidak. Tetapi orang-orang melihat, orang-orang merasakan pertolongannya, lalu mereka sendiri memberi kesaksian tentang kebaikan hati Gayus pada waktu itu. Di ayat 6, semua menyaksikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini kita diajak agar kita mau meneladani sikap Gayus, yaitu yang setia menolong bagi sesama. Seperti topik minggu kita pada hari ini dikatakan di situ, saling menolong. Menolong di sini bukan sekedar memberi, bukan sekedar perbuatan baik biasa, tetapi menolong di sini adalah buah dari iman kita. Iman yang sejati, iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan perbuatan nyata. Menolong sesama adalah bagian dari buah-buah roh. Apakah itu buah-buah roh itu? Kemurahan hati. Galatia 5 ayat 22. Hatinya terbuka untuk menolong bagi sesama. Karena itulah firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting dari nas ini. Sikap menolong itu. Yang pertama Manginang yang mau dikatakan, menolong itu harus dilakukan dengan setia. Ayat 5 dikatakan, Gayus setia berbuat baik kepada orang lain, dan kesetiaannya itu tampak dari kesediaannya membantu orang yang tidak kenal sekalipun. Biasanya Manginang, kita lebih mudah menolong orang yang dekat bagi kita, iya kan? Iya. Kita bisa menolong orang yang baik kalau orang baik itu berbuat baik kepada kita. Apalagi prinsip orang Batak. Roho tu pestaku, asal lau au mersugut tu pestam. Berikan sama saya, baru besok saya akan berikan kepadamu. Tolong saya, dan besok kau juga akan saya tolong. Atau ada hubungan kekeluargaan juga. Itu pun sudah susah sekarang. Menolong sesama keluarga. Banyak alasan. Ya nak koku mana marsikola, godang keperluan. Dan kita iya, susah. Namun Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bukan sesuatu yang jauh lebih tinggi. Tuhan Yesus bahkan mengatakan harus mengasihi, harus menolong. Bukan hanya kepada sesama yang baik kepada kita, terlebih mengasihi musuh-musuh kita, menyayangi mereka. Kalau menyayangi atau mengasihi, menolong teman yang baik sama kita itu wajar. Tapi ini dikatakan Tuhan Yesus harus mengasihi musuh-musuh kita. Matius 5 ayat 44. Susah kan? Kita selalu dihujat, kita selalu dihina, kita selalu diberikan yang tidak baik. Tapi kita harus menolong mereka pada waktu mereka dalam kesusahan. Kasih seorang percaya, seorang Kristen melampaui batas-batas yang biasa. Kita menolong mereka bukan karena kita memilih hubungan dan memiliki hubungan yang dekat kepada mereka. Bukan. Kita menolong mereka bukan untuk kita supaya kita menguntungkan, kita dikatakan baik, bukan. Tetapi kita mau menolong mereka karena mereka adalah sesama manusia yang sama-sama juga memiliki Tuhan.
Sama-sama kita dimiliki Tuhan. Ketika kita melihat orang lain, ketika kita melihat semua orang sebagai saudara, maka menolong itu bukan lagi menjadi beban Amang Hinang, tetapi juga sudah menjadi kerinduan hati kita. Sama seperti kemurahan orang Samaria yang baik hati. Dia tidak kenal Tuhan, dia nggak kenal Tuhan Yesus. Tetapi dari kemurahannya, walaupun dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dia dipanggil menjadi orang yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Demikian juga kita dipakai Amang Hinang. Kita dipanggil semuanya menjadi orang-orang yang setia menolong sesama. Itulah yang pertama. Yang kedua, melalui pertolongan kita, maka kasih Kristus menjadi nyata. Menolong itu adalah sebuah kesaksian iman. Di ayat 6 tadi dikatakan. Seperti yang sudah saya singgung tadi, Gaius ini tidak pernah dia membanggakan dirinya. Dia menolong orang lain dengan diam-diam. Mungkin dengan perwujudan yang dia lakukan itu, tindakannya itu yang dia sembunyikan tadi, tapi lama-lama yang pastinya orang-orang pasti melihat mereka memberikan kesaksian tentang perbuatan Gaius. Inilah sebenarnya pemberitaan Injil yang melalui gaya hidup kita. Mungkin banyak orang yang belum pernah membaca Alkitab di sana. Di luar sana masih banyak orang yang belum pernah mendengarkan khotbah tentang Kristus. Namun mereka akan dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita Amang Hinang sebagai orang yang percaya. Orang-orang percaya yang mau ikut Kristus, sehingga mereka tadi yang tidak mengenal Kristus, mereka mau dan ikut Kristus. Karena itu Paulus mengatakan di 2 Korintus 3 ayat 3, kamu adalah surat Kristus. Kita semua adalah surat Kristus. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, membantu mereka tanpa pamrih, ini menunjukkan perhatian yang sangat tulus, maka orang lain sedang melihat kasih Kristus itu melalui hidup kita. Dia bisa baca, dia bisa lihat itu semua. Kasih Kristus hidup di dalam kita. Karena itu kita dapat menjadi pemberita Injil bukan hanya melalui kata-kata doang. Bukan. Baik itu perbuatan itu sering berbicara keras daripada kata-kata. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mau dikatakan nasini melalui pertolongan kita seperti Gaius tadi, maka kita menjadi rekan sekerja Allah. Ayat 8 dikatakan. Tidak semua orang terpanggil Amang Hinang menjadi pengkhotbah. Tidak. Tidak semua Amang Hinang terpanggil menjadi parhalado, menjadi pengurus gereja. Tidak. Tapi semua orang percaya dapat menjadi rekan sekerja Tuhan. Kita semua dipanggil rekan sekerja Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan setia menolong sesama. Menolong di sini Amang Hinang yang dimaksud adalah tidak selalu memberikan uang atau materi, tidak selalu memberikan barang, tidak selalu memberikan sumbangan, tidak. Tetapi kita bisa menolong orang lain dengan cara menguatkan mereka yang sedang bergumul, menghibur mereka yang sedang berduka cita, mengunjungi orang yang sakit, atau menjadi teman berbicara bagi mereka yang kesepian. Bisa juga melalui menemani lansia yang terlantar, atau membantu mereka yang kesulitan, atau mungkin paling sederhana kalau kita lihat ada seorang lansia duduk di kursi roda, yang lebih sederhana lagi memberikan tempat duduk bagi mereka yang membutuhkan tempat duduk. Ini sering terjadi di kendaraan umum. Ya Amang Hinang, ketika kita melakukan semuanya itu Amang Hinang, kita sedang menjadi teman
rekan sekerja Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran orang-orang seperti Gaius ini sangatlah dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Mengapa? Karena di satu sisi manusia sekarang sepertinya super sibuk. Manusia sekarang semakin tertutup. Manusia sekarang semakin individualis. Kita bisa tinggal bersebelahan rumah hanya dibatasi oleh dinding tetangga kita itu. Bahkan ketika kita sering bertemu tetapi kita tidak saling menyapa atau menegur. Saya unang mamasa di tonga-tonga ni hurjata semuni. Kita saling menyapa walaupun berjauhan, beda wek, tidak bertetangga, tapi kita saling mengenal dan menegur. Dekat bisa secara fisik, tetapi jauh secara batin. Ini yang paling susah dan parah. Banyak orang yang di zaman ini mengatakan, ya, diriku saja saya urus sudah cukup, asalkan saya tidak merepotkan, tidak mengganggu orang lain. Saya ini tidak mau direpotkan oleh orang lain, katanya. Di gereja pun sering muncul sikap seperti itu, Amanginang. Dia sudah lihat ada ibu-ibu ya yang sudah tua atau orang lain mencari tempat duduk mau masuk ke gereja. Ya dia masih muda kelihatan. Tapi dia masih tenang-tenang duduk, tidak mau tahu. Ini terjadi ketika gereja kita ya ada kebaktian atau khusus Natal umum ya kan, Paskah. Bagi yang muda-muda, kalau kita lihat ibu-ibu yang sedang sakit atau bapak-bapak yang sudah lansia pakai tongkat, disinilah kita diingatkan agar kita peduli kepada sesama kita. Itulah orang-orang sekarang, Manginang. Namun di sisi lain justru karena kesibukan itulah semakin banyak orang yang kesepian. Banyak yang tidak memiliki tempat untuk bercerita. Terutama para lansia yang sering merasa tidak lagi diperhatikan oleh anak-anaknya. Ada di sini lansia, Manginang? Ada ya? Merasa mereka kesepian. Dan di samping itu di zaman sekarang ini banyak orang terjebak dalam perlombaan hidup ini yang Manginang. Mereka melihat kemewahan yang dipamerkan di media sosial sekarang ini. Dan mereka seperti tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Akibatnya kebutuhannya semakin bertambah, lalu mereka bekerja semakin keras bekerja tanpa henti sehingga mereka bekerja bukan lagi panggilan tetapi paksaan demi kemewahan bagi dirinya sendiri. Jangan Amanginang. Sehingga kita mengalami kelelahan mental. Sehingga kita kehilangan sukacita yang daripada Tuhan. Kekurangan waktu bagi keluarga. Mengalami stres, mengalami kesepian. Pergumulan mereka dan isi hati mereka. Ingatlah, tidak semua orang membutuhkan solusi atas masalah mereka. Tetapi banyak orang hanya membutuhkan yang mau mendengar keluhan mereka. Mungkin tidak ada tempat curhat bagi mereka. Kitalah sebagai wadahnya. Dengarkanlah, berikan solusi yang terbaik kepada mereka. Karena itu, mendengarkan orang yang mau mendengarkan keluhan mereka harus dengan hati yang tulus, hati yang benar. Itu adalah salah satu bentuk kasih yang paling nyata. Atau kita bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi mereka yang dalam keadaan sakit, yang saat ini bergumul. Misalnya kita katakan, kenapa Eda semalam gak gereja? Kenapa Eda semalam gak nampak di PHD Ina? Kenapa Amang tidak datang semalam pertanyaan wek atau sermon wek? Itu salah satu bentuk sederhana bagi kita. Karena itu, marilah menjadi pertolongan melalui firman-Mu saat ini mengajarkan kepada kami agar kami meneladani sikap Gaius yang hatinya terbuka dengan tulus untuk membantu orang-orang sekitarnya dengan setia
tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat latar belakang, tapi terbuka hatinya untuk menerima kehadiran khususnya pada waktu itu, pemberita-pemberita Injil. Dan kami juga mau Tuhan seperti Gayus, yang rela Tuhan untuk membantu sesama kami, satu gereja kami, satu tetangga kami Tuhan di sekitar kami, agar kami bisa Tuhan menjadi berkat bagi siapa saja. Kalaupun kami tidak bisa memberikan itu melalui materi, ajari kami ya Tuhan, untuk selalu Tuhan membawa semangat bagi sesama kami, terlebih yang membutuhkan bantuan kami. Tuhan Yesus ajari kami, karena kami satu di dalam Engkau, sehingga kami saling membutuhkan. Dan kami tidak bisa hidup Tuhan seorang diri, kami juga suatu saat akan membutuhkan bantuan. Terlebih Tuhan, rencana gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah yang akan melaksanakan tanggal 2 Agustus yang akan datang, merayakan pesta Saresot. Tuhan ajari kami, agar kami seperti Gayus yang terbuka hati untuk memberikan yang terbaik di hadapan. Ajari kami Tuhan, agar kami semakin menopang satu dengan yang lain, dan kami tidak saling membiarkan. Karena kami juga adalah yang Kau pilih, yang Kau kasihi, dan kasih-Mu itu selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Itulah Tuhan yang hendak Kau katakan kepada kami. Kalau kami saling mengasihi, saling menopang, saling Tuhan murah hati, kami adalah yang disebut sebagai rekan sekerja Allah untuk membagikan dan menghadirkan kasih Kristus bagi semua orang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. 1 minggu ini Engkau juga masih memberikan kami berkat, yaitu napas kehidupan secara khusus, dan memberkati perjalanan hidup kami. Dan besok kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi kami yakin penyertaan-Mu itu selalu mengasihi kami, selalu menyertai kami, membimbing kami. Terima kasih Bapa. Kami bawakan juga semua jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada yang terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah Tuhan secara pribadi. Kami semua bawakan mereka, agar sakit apapun itu Tuhan yang hinggap, yang ada di dalam tubuh mereka, Engkau Tuhan menghancurkan, Engkau Tuhan menyembuhkan, dan Engkau Tuhan mengambil semua penyakit itu, sehingga berkat penyembuhan itu Tuhan melekat di dalam tubuh mereka. Yang sedang bergumul Tuhan, buat orang tua yang saat ini memikirkan kelanjutan kehidupan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan anak mereka, Tuhanlah yang memperlengkapi semuanya itu. Biarlah proses itu Tuhan kami mau ikuti melalui jalan yang Kau kehendaki. Inilah kami Bapa, kami serahkan ibadah kami ini, kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami yakin kami sanggup untuk bisa saling menopang satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Nyalakanlah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Tuhan berkati. Salam, selamat hari Minggu.